Oke, kali ini kita akan bahas PT Sumber Avaria Trijaya Tbk dengan kode saham AMRT ya atau Alfamart. Sini kalau kita lihat pergerakan Alfamart dari pergerakan harga saham Alfamart ini dari 2018 sampai 2021 cenderung sideways ya. Dan sejak 2021 Oktober udah mulai naik, turun lagi di 2022 lalu naik tinggi ya sampai sekarang di Mei 2023. Oke, nanti kita samakan ya dengan pergerakan kinerjanya atau kinerja dari AMRT ini. Sini kalau kita lihat yang IPS dari 2018 sampai 2021 ya, hampir sama ya, cenderung sideways walaupun agak sedikit uptrend ya, namun nggak signifikan atau cenderung sideways bersama ya di sini. Terus naik ya di kuartal 4 ini sekitar sini ya, naik di sini. Sejak sini langsung naik dia nih. Lalu turun di 2022 kayak sini ya, turun 2022 lalu naik ya sampai sini 2022 akhir ya, 2022 akhir sampai sekarang sideways di sini. Oke, jadi kalau kita lihat tadi pergerakan harga saham AMRT ini hampir sama ya dengan pergerakan kinerja dari Alfamart ini. Oke, nanti di akhir kita akan prediksi ya harga saham Alfamart untuk di kuartal 2 ataupun dalam waktu dekat ini. Terus nanti kita atur juga strategi jual beli ataupun hold jika nyangkut ya. Oke, itu tadi ya pergerakan harga saham AMRT dan kinerjanya. Oke, sebelum kita lanjut ke prediksi harga saham Alfamart, kita cek dulu ya profil singkat dari Alfamart ini. Jadi Alfamart ini masuk ke dalam bidang usaha perdagangan retail ya. Untuk Dewan Komisaris dan direksinya bisa dibaca sendiri di sini. Lalu untuk jumlah saham beredarnya di sini, bentar ya, sekitar 41,52 miliar lembar saham, dan untuk market cap-nya besar ya, 113,36 triliun. Lalu untuk pemegang sahamnya di sini ada PT Sigmantara Alpindo 52,74%, lalu masyarakatnya 47,26%. Jadi lumayan besar ya. Kalau dari segi likuiditasnya di sini karena market cap-nya besar dan jumlah saham beredarnya di masyarakat juga besar, maka saham ini bisa dibilang liquid ya. Jadi untuk kalian yang punya modal besar nggak perlu khawatir ya, karena bisa dijual belikan dengan mudah. Oke, lanjut ya ke neraca keuangannya. Di sini asetnya bertumbuh ya dari tahun ke tahun untuk Alfamart ini. Lalu dari segi ekuitasnya juga Alfamart ini cenderung bertumbuh ya. Lalu dari segi likuiditasnya di sini cenderung naik, namun nggak signifikan ya untuk likuiditas dari Alfamart ini. Lalu dari segi DER-nya di sini 1,7 kali ya. Jadi DER-nya sayangnya lebih dari 1 ya untuk DER-nya. Idealnya itu kalau DER suatu perusahaan itu kurang dari 1. Jadi Alfamart ini lebih dari 1. Tapi kalau kita lihat DER-nya cenderung turun ya dari tahun ke tahun. Jadi karena DER-nya lebih dari 1, jadi agak ini ya, masih ada kemungkinan untuk Alfamart ini risiko gagal bayar utang ya. Dan karena DER-nya lumayan tinggi, maka labanya jadi nggak bisa maksimal ya, karena kegerus dengan beban pinjaman atau beban utangnya. Itu tadi ya untuk profil singkat dan neraca keuangan dari Alfamart. Oke, kita lanjut ya untuk kinerja perusahaan Alfamart. Di sini kalau kita lihat pendapatan Alfamart dari 2018 bertumbuh ya. Di kuartal 1 juga bertumbuh dibanding kuartal 4 kemarin tahun 2022. Lalu kalau kita lihat untuk laba bersih kuartalnya, kita lihat di sini dari 2018 sampai 2021 cenderung naik namun sideways ya. Lalu di sini tahun 2021 sampai 2023 kalau kita lihat di sini juga naik turun ya. Kalau kita lihat trennya di kuartal 4 selalu naik ya. Kuartal 4 hampir semua kuartal 4 dari Alfamart ini naik, atau di akhir tahun ya mungkin ya. Dan di kuartal 1 ini cenderung turun tapi lebih tinggi dibanding kuartal 1 yang 2022 kemarin ini. Oke, jadi kalau kita lihat trennya masih cenderung uptrend ya, walaupun di kuartal 1 ini turun dibandingkan kuartal 4 2022 kemarin. Lalu dari segi net profit margin ini kita lihat ya, marginnya bertumbuh ya dari tahun ke tahun. ROE-nya juga kalau kita lihat ROE per tahunnya juga bertumbuh ya. Untuk Alfamart ini ROE-nya kisarannya sekitar 24% ya. Oke, kita besarin dulu ya. Sekitaran 24% ya. 25%.
Untuk IPS-nya juga kalau kita lihat yang saya bilang ya, untuk biasanya kalau saham yang bertumbuh itu IPS-nya juga bertumbuh. Kalau kita lihat dari harga sahamnya Alfamart itu cenderung naik kan. Nih, ya, nih, ya bersama ya. Untuk IPS-nya juga cenderung bertumbuh ya. Di kuartal 1 ini turun ya dibanding kuartal 4, tapi masih cenderung naik untuk pergerakan IPS-nya. Oke, itu tadi ya untuk kinerja dari Alfamart. Oke, kita lanjut ya ke valuasi Alfamart. Dari book value-nya kalau kita lihat di sini bertumbuh ya dari tahun ke tahun. Untuk BBV-nya juga bertumbuh, cuman di sini udah hampir 11 kali ya di kuartal 3 2022 kali. Sekarang tinggal 9,6 kali di kuartal 1 ini. Lumayan tinggi ya untuk BBV-nya. Untuk pernya juga di sini juga tinggi ya, 37,5 kali ya. Per yang murah itu di bawah 15 kali. Tapi Alfamart ini PBV-nya tinggi ya. Untuk nilai intrinsiknya atau harga wajar Alfamart ini kalau saya hitung ini 2084, sekarang 2600 ya. Ini udah over value ya. Over value 27%. Artinya ini udah over value ya. Kalau udah kemahalan untuk Alfamart ini. Gitu tadi ya untuk valuasi Alfamart. Lanjut ke strategi perusahaan Alfamart. Di sini AMRT atau Alfamart telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya menambah gerai baru. Nah, itu ya yang membuat kinerja Alfamart selalu meningkat ya. Itu karena Alfamart selalu menambah gerai baru yang sehingga jadi Alfamart ini menjadi growth company, perusahaan yang bertumbuh. Di sini Alfamart masih akan terus menambah gerai baru di luar Pulau Jawa ya, mungkin Kalimantan ataupun di Sulawesi atau Papua ya. Terus di sini menerapkan aplikasi AlphaGift ya. Ya, seperti optimalisasi pelayanan lah mungkin ya. Lalu dari segi prospek, Alfamart masih diproyeksikan dapat bertumbuh lagi ya. Pertumbuhan Alfamart didorong oleh antara lain pembukaan gerai-gerai baru ya. Nah, itu tadi ya. Selama Alfamart masih bertumbuh, masih mau ekspansi, buka gerai-gerai baru, prospeknya masih bagus. Untuk kompetitornya di sini ada Indomaret ya, Circle K dan Lawson. Untuk integritasnya bagus ya, untuk kinerjanya bagus, transparan juga dalam informasi ya. Hanya saja untuk dari segi hukum Alfamart ini ya pernah terkait kasus hukum ya, dugaan penipuan dari direksi Alfamart. Jadi dari segi GCG nggak terlalu baik juga ya untuk Alfamart ini. Itu tadi ya untuk kinerja strategi kompetitor GCG-nya ya untuk Alfamart. Jadi dari segi GCG nggak terlalu baik juga ya karena ada kasus hukum ini. Oke, kita lanjut ya untuk kesehatan cash flow atau arus kas dari Alfamart. Di sini kalau kita lihat arus kasnya dari segi aktivitas operasi. Nah, di sini arus kasnya positif ya. Artinya uang yang masuk lebih besar daripada uang yang dikeluarkan Alfamart untuk aktivitas operasinya. Jadi bagus. Lalu dari segi arus kas aktivitas investasi di sini negatif. Artinya bagus ya. Artinya Alfamart banyak mengeluarkan dana untuk kegiatan investasi seperti membuka gerai baru. Dan artinya ini bagus ya, nggak ada masalah. Lalu segi aktivitas pendanaan di sini negatif, artinya Alfamart mengeluarkan dana untuk kegiatan bayar utangnya. Kalau kita lihat tadi Alfamart biarnya 1,7 kali atau dari tahun ke tahun menurun ya, itu karena Alfamart ini komitmen untuk bayar utang. Sehingga nanti biarnya di bawah 1 kali, sehingga margin labanya lebih maksimal. Karena nggak ada beban untuk bayar pinjaman ya, nggak tergerus labanya. Oke, dari segi dividen di sini Alfamart dari tahun ke tahun dividen per lembarnya naik ya. Dari 2,2 sampai sekarang Rp24 per lembar saham. Untuk DPR-nya ini ada kadang Alfamart ada juga ya dividen interim ya. Jadi Alfamart mengeluarkan dividen final dan dividen interim. Oke, lanjut ya. Untuk DPR-nya kalau kita lihat Alfamart ini termasuk yang royal ya untuk bagi dividen. Jadi dividen Alfamart ini sekitar rata-rata 30%-an ya dari laba tahun lalu ya. Jadi Alfamart ini 30% labanya dibagian sebagai dividen.
Untuk dividen yieldnya hanya kecil ya untuk dividen yieldnya ini karena PBV-nya terlalu tinggi ya, jadi dividennya jadi kecil. Sini hanya 0,87% ya dividen yieldnya. Jadi dari segi ya ini untuk dividen interimnya ya juga nggak terlalu besar ya, 3,6, cuman nggak agak jarang sih dividen interim ini. Di tahun 2023 nggak ada dividen interim, 2022 nggak tahu nih 2023. Dividen payout rasionya ini dividen interim ngambilnya dari laba kuartal 3 ya. Oke, dari segi dividen untuk Alfamart ini sebenarnya royal, cuman dividen yieldnya aja yang kecil karena PBV-nya udah lumayan tinggi ya, 9 kali ya, 8 atau 9 kali. Oke, itu tadi ya untuk arus kas sama dividennya. Arus kasnya nggak ada masalah, cuman dividen yieldnya aja kecil. Tapi untuk DPR-nya lumayan besar ya, 30 sampai 40% atau royal untuk Alfamart ini. Oke, kita lanjut ya untuk prediksi harga saham Alfamart ini. Kalau kita lihat di sini, Alfamart udah hampir dari Oktober 2022 sampai sekarang itu cenderung sideways ya. Jadi untuk kedepannya menurut saya karena Alfamart ini perusahaannya selalu ekspansi, jadi kemungkinannya Alfamart ini akan naik lagi ya, bertumbuh, masih bisa naik walaupun PBV-nya agak besar, asal nanti di tahun 2023 ini EPS-nya bertumbuh. Kalau dia bertumbuh, kemungkinan Alfamart akan naik lagi. Dan kalau kita lihat strateginya sih masih ada kemungkinan besar Alfamart masih bisa naik lagi. Cuman dalam waktu dekat ini di kuartal 1, 2, 3 ini mungkin masih sideways. Kita nanti lihat kalau di total kan, kalau nanti di kuartal 4-nya EPS-nya tinggi ya. EPS-nya tinggi, naik tinggi, misalnya turun sini langsung tinggi. Kemungkinan Alfamart udah mulai naik. Tapi untuk sekarang prediksi saya masih sideways ya kemungkinan di kuartal 2 atau 3 ini. Ya, polanya seperti ini ya mungkin ya. Naik gitu. Ya, kita lihatlah nanti di tahun 2003 kemungkinan sih kalau IPS-nya naik selama dia masih ekspansi di daerah Kalimantan ataupun daerah Sulawesi atau Papua ya, masih ada potensi kemungkinan Alfamart masih bertumbuh. Cuman di sini ada risiko ya, Alfamart ini udah valuasinya ketinggian, jadi menurut saya masih belum tertarik ya untuk Alfamart karena risikonya. Saya mungkin tertarik kalau nanti di kuartal 4-nya atau EPS-nya naik tinggi baru saya agak tertarik buat masuk Alfamart. Ya mungkin sekarang sebenarnya nggak masalah sih kalau kalian masih beli di sini, karena menurut saya masih Alfamart ini perusahaan yang bagus ya, perusahaan yang bertumbuh. Jadi untuk kalian yang masih mau masuk, saya rasa nggak masalah selama Alfamart ini strateginya bagus ya, kinerjanya juga bagus. Cuma ada resiko sih kalau karena PBV-nya udah hampir 9 kali dan udah over value ya. Jadi kalau mungkin nanti labanya terus merosot, nah itu dia bisa jatuh, turunin jauh itu sekitar segini nanti. Seperti Sido ya, seperti saham Sido. Kemudian nanti kalau tiba-tiba dia labanya turun, dia mungkin jatuh. Tapi kecil ya kemungkinan Alfamart ini turun ya. Karena saya lihat sekarang udah pandemi udah selesai, ya makin banyak gerainya. Saya rasa nggak ada masalah sih. Kemungkinan kedepannya masih bisa bertumbuh ya. Mungkin kalau kalian masih mau beli ya masih setiap nanti ada market kadang crash ya. Crash kalau kita lihat IHSG, nah waktu crash kayaknya tepat untuk beli Alfamart. Kita tunggu aja turun. Kalau sekarang pun saya rasa kalau mau masuk nggak ada masalah Alfamart ini. Oke, itu tadi ya untuk ulasan saham Alfamart. Nanti di kuartal 2, kuartal 3-nya akan kita update ya ke depannya. Mungkin di bulan Agustus kuartal 2-nya udah keluar. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.